sebentar lagi kita mau Idul Adha. Otomatis kan itu kita kembali ke peternakan gitu ya. Ada kambing, ada sapi gitu. Nah, tapi kalau ada kasus PMK ini loh Pak. Jadi untuk kayak apa harganya mulai melemah atau seperti apa gitu untuk di tahun ini? Tahun ini alhamdulillah ya, artinya sudah normal lah harga-harga hewan korban. Stabil ya. Stabil. Nggak naik, nggak turun. Ya, stabil. Karena saya juga banyak membeli. Saya biasanya 3 ekor sapi Bu, di tempat saya itu. Walaupun enggak terlalu besar lah, pokoknya muni telur sapi. Iya ya. Berapa? 3 sapi gitu. Oh iya. Kalau Lumajang belum ada semental apa yang gede banget tuh? Ada Bu. Ada sudah. Nah ada. itu kan bagus. Nah, tawaran dari teman-teman yang bobotnya 1 ton banyak. Oh. Harganya kisaran 80 sampai 90. Yang di atas 1 ton ya. Karena memang ada beberapa orang yang ingin korban itu. Nah, harapan saya memang tetap dari dinas ini ada turun tangan ya, meriksa, memberikan penjelasan. Walaupun sekali lagi masyarakat kita tidak peduli sebetulnya, karena ketika PMK kemarin di rumah saya kan didatangi oleh petugas Bu, dibilangin Pak kalau bisa ini jeroannya jangan dimakan, ini hatinya tidak bagus. Begitu pulang bersama dengan teman-teman dari Polsek itu, ada warga saya ngomong, anu Pak nanti saya aja yang bawa. Padahal udah dibilangin ya, udah dibilangin maksudnya itu nggak usah bahaya. Ada cacingnya memang di hati. Iya, di hati. Biasanya kita buang hatinya doang kalau iya. Coba maneman. Iya, tapi itu pun beberapa orang masih nekat memotongnya, ya. Iya. Dipotong. Jadi hati itu nggak dibuang semua. Dipotong yang terduga. Nah, itu yang dibuang terus dikukus katanya, dikukus, dikasih supaya tepung, mati. digoreng. Gitu. Aduh, padahal itu sudah ada peringatannya. Iya. Iya ya. Tapi karena kembali ke apa ya mindset masyarakat kita, kalau di luar sana kan yang namanya jeroan harus dibuang kan. Iya. Kalau di kita ini sayang, Mbak. Sampai ceker aja istilahnya di luar negeri kayaknya udah nggak ada kan ya. Karena alasannya kalau orang sini tuh orang luar sana itu nggak ngerti cara bumbuinya. Cara masak yang enak, yang pedas nih coba tahu gitu ya. Ketagihan nggak bakal katanya gitu. Iya biasanya gitu. Ya ampun. Saya punya teman Bu di Bogor dulu kuliah S2-nya di Amerika. Beberapa pekan itu dia beli hati sapi. Lama-lama setelah 3 kali beli ditanya sama penjualnya, Muslim juga kan, punya anjing tak Pak? Enggak. Lah untuk apa ini? Dimakan? Enggak boleh gini. Kalau di kita ini makanan yang paling super ini. Lebih mahal dari daging. Lebih mahal dari daging. Gitu. Iya. Padahal sebenarnya kalau dari segi kesehatan itu pun juga nggak sehat ya Bu Dokter ya. Iya. Beberapa teman saya di luar memang begitu, kayak yang di Turki, di Jerman, di negara-negara Eropa. Mereka dikasih ke rumah potong hewan, kalau ambil jeroan kasih gratis, ambil. Dan mereka memang dipikir ya untuk anjing biasanya, untuk peliharaan gitu ya, maksudnya bukan kita buat manusia. Jadi makanya mereka kasih gratis, ambil gitu. Kan mereka cuma ambil dagingnya doang. Ya ampun, ya kita mah semuanya nggak pernah ada supermarket mereka jualan hati, babat, nggak ada. Nggak ada. Kalau di sini mah nasi babat enak ya Pak ya. Jadi andalan menu utama. Nasi babat. Iya, nasi babat Madura itu enak. Tuh kan. Tahu Ibu kan. Kadang saya di pegirian Kadang ya makan juga. Kalau kepingin itu kan nasi babat Madura gitu ya. Iya, pegirian itu. Ya ampun. Nah, ya itu Pak. Ya sebenarnya kuliner Indonesia memang banyak beragam gitu ya. Tapi kalau kita bawa ke luar negeri, bagi orang luar negeri itu kayak aneh gitu ya. Aneh banget. Asal jangan dibilangin kalau bahannya dari itu mereka makan. Setelah selesai makan baru bilangin. Iya, bilangin gitu. Akhirnya mereka kecanduan. Oke. Jadi kalau untuk tentang kayak harga terus kesehatan hewan untuk di Idul Adha ini tergolong aman ya Pak? Aman. Saya lihat aman ya. Aman. Insyaallah. Kalau untuk daya belinya, nah ini kan karena apa ya sudah ada efisiensi gitu ya, ada kenaikan harga pokok bukan hanya untuk ternak gitu ya, tapi pokok ini juga banyak banget yang naik. Bahkan bukan hanya sekedar pokok deh,
gas LPG apa itu kan sudah mulai naik. Nah itu jadi gimana untuk daya belinya masyarakat untuk terkait kurban ini untuk Idul Adha? Kalau prediksi saya kayaknya memang ada penurunan. Tapi kita sebagai seorang Muslim melalui channel ini saya hanya bisa menghimbau. Monggo kita sisihkan rezeki kita untuk korban ini karena memang hukumnya sunat muakkad. Kalaulah tahun kemarin misalnya beli harga 5 juta, ya paling enggak harga beli yang 3 juta. Kalau kemarin sapi 30 juta, paling enggak ya 20 juta. Kalau memang kondisi ekonominya agak berat ya, karena memang semua bahan-bahan mahal. Dan ini dirasakan oleh beberapa kalangan. Ekonomi Indonesia ini bukan dalam kondisi baik-baik saja. Kondisi tidak baik, kurang baik. Indonesia gelap kalau ada mahasiswa. Bikin cemas. Tapi jangan kabur, Bu. Ternyata kita klik ya. Udah banyak yang nawarin loh ya. Nggak boleh kabur, Bu. Di sini, Bu. Ini nanti kerjasamanya nanti langsung sama Pak Husnul. Jadi kalau saya ingat fatwanya almarhum Muhammad Nasir itu, Indonesia ini surga dakwah, Bu. Bagi Islam ini surganya. Iya. Ada aja. Urusannya tuh ada aja. Untuk menekan supaya tidak kabur. Meskipun banyak tawaran-tawaran. Karena kalau kita yang istilahnya orang baik-baik ini melarikan diri semua, ya tambah ada karuan nanti. Jadi ini ladang dakwahnya kita. Makanya kalau tahun kemarin 5 juta, dombanya sekarang turunkan. Nggak apa-apa, tapi yang penting masih bisa berkurban gitu. Yang penting masih bisa berkurban. Apalagi Ibu kan setiap tahun nih ya. Ya sama kayak beliau. Kalau Bu Dokter ya yang di atas 1 ton tadi, Mbak. Makanya kan tadi udah spill ini ya. Iya, udah tanya kan. Iya, udah tanya. Tapi bukan kelas presiden. Kalau presiden kan sudah yang di atas 3 ton. Iya, yang di atas 100 harganya. Iya, udah dicari kan memang, petugas kan cari. Di setiap kabupaten tuh diturunkan petugas untuk mencari sapi-sapi besar. Kalau Ibu sendiri nih, kalau untuk kayak membeli kurban, apakah sudah selalu mengecek sendiri atau memang sudah ada orang yang dipercaya untuk ya udah pokoknya tiap tahun saya percayanya sama ini gitu? Ya, biasanya memang kita tiap tahun itu begitu Syawal gitu biasanya kita memang ada ada teman-teman yang memang sudah kita kasih kepercayaan karena memang paham ya orang desa yang ngerti lah, itu nggak yang harus bersertifikat gitu ya. Kemudian yang kita ambil tuh biasanya memang ternaknya dari jauh-jauh karena mereka kan biasanya kena belantik itu kasihan sekali itu yang kita, jadi kita beli dengan harga wajar, kualitas dia juga jaga supaya bagus, itu yang kita hargain. Jadi dia ada harapan gitu loh, supaya walaupun dia di desa yang aksesnya untuk penjualan itu cukup sulit karena transportasi dan lain-lain, tapi dia masih ada harapan gitu. Dan memang yang kita beli biasanya masyarakat yang itu di bawah standar yang masih rumahnya dari jadi Ibu tuh kayak langsung ke warganya gitu ya. Karena kadang dia disamperin sama belantik yang dia seumpama jual 46 kilo, dia netapin ke kita 2,9, sama belantik cuma di 2,1 kan jauh banget gitu loh. Dia tiap hari ngarit, tiap hari itu kan hitung-hitungannya berapa, dia netapin 2,9 aja kita udah happy, ini murah gitu loh. Tapi dia ngasih ke kita segitu karena selama ini kita udah langganan dan dia trust karena kita ini memang dari yang kita potong dikembalikan lagi ke mereka gitu. Jadi bukan dari, maksudnya dari bukan pasar. Jarang kita kalau ke pasar. Kepercayaan langsung ke warga gitu ya. Ke warga, karena itu yang lebih menyentuh ya. Maksud kita tuh kayak kalau kita punya usaha nih sepi-sepi aja, itu kan kita males ya untuk meneruskan usaha. Tapi kalau kemudian ada yang membeli, mendukung, itu kan rasanya kayak bikin semangat lagi gitu loh, sehingga hidup itu nggak berhenti gitu maksudnya. Mungkin kalau dari sisi yang peternaknya juga seperti itu gitu ya rasanya ketika ada orang yang percaya gitu ya Pak ya. Kalau di belantik tadi kan alasannya macam-macam.
sepi pasar saiki. Iya, kasihan tuh. Ya udah, petani ya langsung down, Bu. Iya, langsung Oh. kasihkan. Kasihkan aja. Oh, daripada nanti ini nggak kejual istilahnya gitu ya. Masa mau nunggu tahun depan, kebutuhannya banyak. Oh, Jadi kita sudah permainan hitung. belantik itu Iya, ya. boro-boro BEP dengan dia tenaganya, dengan dia ngarit dan sebagainya. Enggak BEP itu, Mbak. Iya, iya. Jadi kasihan sekali. Jadi kita berusaha support semampu kita ya. Kita sasar yang warga-warga yang memang benar-benar dia itu minim informasi ya. Nggak HP-an, nggak cek-cek apa harga sekarang apa enggak. Dan memang ngasih makannya ya apa beneran, maksudnya nggak dioplos seperti ampas tahu lah apalah enggak. Ya murni ngarit istilahnya Iya, gitu murni ya ngarit kalau gitu. bahasanya kita murni. Kayak gitu. Nah itu jadi akhirnya kan dia seneng ya, semangat. Tapi kalau Berarti enggak cari di online jenengan ya? Sudah punya ini ya, sudah punya langganan sendiri. tapi ya apa namanya, tidak selalu apa orang-orang tersebut. Kalau orang tersebut sudah kita detek, ya itu tadi kesusu, nggak jujur, ya kita tinggalkan. Iya. Jadi akhirnya dia mempertahankan kejujuran itu, karena mau nggak mau kan. Iya, iya. Ya sama dengan beberapa barang yang kita beli, misal kayak produk kopi, produk apa kan kita biasa berusaha ambil lokal, karena bagaimanapun kita tinggal di Lumajang ya kita berusaha memajukan lah apa produk Lumajang. Tapi ya dengan syarat itu tadi, selama dia jujur menjaga QC barang, ya kita ambil. Begitu dia kedetek satu kali nggak jujur, amanah. selesai. Oh iya, Gitu. iya. Makanya ini menjadi sahabat karib ya. Jadi cocok banget gitu loh, cocok banget Pak Husnul. Saya kadang Bu, 6 bulan sebelum Idul Adha itu beli. Jadi kalau ada orang-orang kepercayaan saya minta, Pak saya mau pelihara untuk korban, ya wes sampai cari di pasar. Iya. Harganya sekian, ya udah. Nanti ketika menjelang Idul Adha tak suruh taksir ke dagang, berapa ini harganya? Itu kita kasih hasil. Kalau misalnya belinya 10 terus ditaksirkan 15 kan ada keuntungan 5 juta. Iya, ada margin. Marginnya itu ya sehingga dibagi 2. Iya. Tapi kata jenengan kalau dihitung dengan ngaritnya sebetulnya nggak nutup mereka, nggak nutup. Iya. Keuntungan 2,5 itu kalau 5 bulan kan berarti sebulannya nggak sampai 500. Iya, mesti kita hitung begitu, Mbak. Ada hitung-hitungannya. Itu. Jadi mesti kita ngasih berapa. Dia timbang sekian gitu. Tapi kita lihat juga dengan living cost-nya dia. Jadi kita supaya kita kan kayak aduh kok mentolo ya saya bayar sekian ya. Tapi kalau living cost-nya dia sederhana apa jangan dibandingin sama living cost yang di kota kan tentu beda jauh. Nah itu ternyata masih ada spare gitu. Iya. Makanya Ibu emang sengaja milih yang jauh gitu ya? Iya yang jauh. Dan mereka memang apa ya warga yang polos, yang nggak terkontaminasi, nggak apa ya jarang main ke pasar lah. Kalau sudah main ke pasar banyak ilmunya ya. Banyak trik dari trik. Iya. Lebih pintar dari dagangnya kalau itu nanti. Iya. Tapi kalau sapi memang agak sulit ya. Iya. Dibanding domba, kambing ya. Domba, kambing itu masih lumayan terjaga lah kepolosan. Tapi kalau karena sapi hewan besar ya. Ya jadi kita mesti harus apa ya lebih benar-benar lebih teliti, lebih jeli. Oh iya. Gitu. Apalagi sapi juga banyak pencurian ya Pak ya. Iya. Nah itu itu kalau pandangan saya sih, masa bayangan saya itu hewan kan besar, kayaknya kan nggak bisa cuma dikerkepin kayak ayam. Itu kok bisa dicuri sih Pak gitu loh. Kan sempat viral kapan hari itu Pak di medsos itu Pak. Di daerah mana Probolinggo. Yang kerekam CCTV itu. Iya. Ya memang mereka ya terang-terangan kalau misalnya orangnya bangun ya mungkin diminta. Oh, jadi kayak ngerampok pencurian motor Iya. gitu ya. Tapi ini yang dicuri tuh hewan ternak gitu. Kalau kawanannya 6 orang bawa celurit semua, yang pelihara cuma sendirian tidak bawa celurit ya takut Mbak. Ini kejadiannya kayak gitu kan. Ya kembali tadi lah ke penegak hukum ini. Saya minta untuk model Pak Arsal ini muncul lagi nanti. Karena memang dekat hari raya ini rawan. Saya pernah Bu pelihara kayak gitu, hilang dulu. Iya rawan. Pernah jadi korban juga. Pernah. Iya saya juga pernah. Pernah
Hari H itu hilang, iya. Hilang. Hari H. Jadi pas Terus itu malam gimana, Bu? Ya harus nyari Ya, harus nyari waktu itu juga. Bayangin kita udah bagi kupon ya kan? Iya. Udah bagi kupon, tim jaga udah datang dari pagi. Saya kan tahu sendiri kan Mbak Kiki kalau sama saya kan masih on Iya, time iya kan. benar. Nggak on time itu. Semua udah siap, nggak datang. Hilang. Padahal dia bukan orang biasa-biasa, maksudnya juga selama ini terjaga ibadahnya apa gitu loh. Nah, akhirnya dari situ membuktikan bahwa kita harus lebih teliti memilih orang, nggak sekedar dia yang terjaga ibadah dan lain-lain, ternyata ya banyak. Dan ternyata korbannya nggak hanya saya, beberapa lembaga di luar Lumajang, situ Bondowoso yang sudah pesan banyak-banyak itu kena juga. Gitu. Dan itu bikin kita semua tiap deket hari raya itu Sebenarnya deg-degan ya, Bu? deg-degan karena bagaimana tuh iya kalau satu itu lebih dari satu itu loh masalahnya. Iya. Jadi Kan kalau cari udah deg-degan dari awal. Iya, kalau cari sapi ya besar di hari H itu kan sulit kan ya? Sulit, ya. Sulit. Karena kan kita sudah harganya tinggi, Oh, iya. bener nggak dia sehat bener? Iya. Harus kita bener nggak dia asli atau camboran kayak gitu. Jadi kan harus banyak yang kita pikirkan gitu loh. Secara kita juga sudah nggak pegang dana kan, karena dana kan sudah kita bagikan semua untuk itu sudah selesai semua. Ya. Perlu cari Bu, daerah yang agak aman mungkin Bu. Oh gitu. Iya. Kayaknya daerah Kunir, Sawilangun itu kayaknya lumayan aman kayaknya. Lumayan aman. Oh. Saya sekarang 2 ekor tuh di situ. Kalau di utara nggak berani. Padahal wilayahnya Tuan sendiri rumah. ya. Iya, tuan rumah. Wilayahnya sendiri. Gimana yang pelihara nggak berani Pak? Iya. Iya, Bener-bener. Kasihan juga mereka. Oh berarti bener. Kayaknya saya ngambil daerah Kunir ya. Iya. Daerah sana gitu ya, Iya. bukan utara gitu. Bukan utara. Bukan utara. Iya. Iya karena Takutnya sebagus apapun kadang tuh kita waktu pemilihan. Iya. Barang tersebut dah kita iniin. Kadang yang dikirim beda ya. Jadi kita milih ini terus akhirnya yang datang bukan Ya karena kita kan biasanya jauh-jauh hari kan seperti Pak Husnul 6 bulan sebelumnya. Karena maksud kita itu supaya dia juga ada pendapatan tiap bulannya. Kan ibarat dapat gaji kan dari kita karena Merawat dia membesarkan dapat. Kita juga ikut seneng karena bikin nggak hanya dia sendiri kan dan keluarganya dan mungkin masyarakatnya ikut dapat penghasilan. Ini kenyataannya. Iya. kenyataannya. Ya, harus hati-hati makanya. Oh, dari Mbak, mari jadi korban. Mau berkurban tapi jadi korban. Iya. Nah, Itu kalau belum lagi kalau ini Mbak, kalau kita yang tadi udah milih, kita udah milih bobot sekian, yang dikirim tuh beda. Kita mau bilang apa gitu loh? iya. Kita mau ngomong nggak ada buktinya kan? Ya sok mama bukti kita pasang chip lah apalah ini dia mintanya seperti itu. Kita mau ngomong apa? Iya, sedangkan ada jarak di situ kan bisa beralasan ya. Iya. Maksudnya ada perubahan, ada Iya, apa, ada apa. Warna bisa berubah loh Mbak. Jadi agak ke kuning-kuningan bisa berubah. Mbak. Ya. Bisa berubah. Iya. Tapi kalau dari hitam terus ke putih itu ya Enggak ada ya. Enggak bisa. Intinya kalah itu. Oh iya, jadi akhirnya kayak terima pasrah ya Bu ya? Iya, Kita udah gimana? memilih ini, terus lo datangnya kayaknya bukan yang ini. Katanya gitu. pernah kena sakit apalah itu jadi beratnya berkurang jadi modelnya beda gitu. Oh, modelnya beda. Iya Kayak potong rambut. iya Modelnya beda. sudah itu kalau kambing yang kecil-kecil kan itu dia ngakalinnya paling gini. Nah sudah kayak gitu kita tinggal walaupun kita sebelumnya pernah ngambilnya lumayan gitu masih kita tinggal. Ya nggak bisa lagi ini. dikasih itu Bu, di telinganya Bu. Apa? Tanda ini dicepret tanda itu. Oh, dia ternyata kan tiap hari dia merawat Pak. Dia nambahin. Oh iya ya. Tambahin yang di lain-lain ditambahin. Susah. Baik, kalau masih masalah kurban gitu ya, tentang penyembelihan nih Pak. Jadi apa ya, monitoring yang dilakukan kepada masyarakat gitu, itu seperti apa untuk kayak konsumsi daging yang baik gitu, apa saja gitu. Apalagi tadi kan ada masalah juga, udah jelas-jelas itu tidak boleh dikonsumsi, tapi sama masyarakat yang ada dibilang disesetin dulu, dikukus dulu, terus digoreng, dikasih tepung. Wow, itu kan kayaknya. Sekarang kan sudah ada Juleha ya.
Oh iya. Oh iya, ada. Dulu sembelih halal ya. Iya, Julha. Nggak tahu di kecamatan apa sudah ada. Nah, kalau tingkat kabupaten kayaknya sudah ada, sudah mengikuti pelatihan-pelatihannya. Kalau saya pribadi, saya ngundang tenaga yang sudah terbiasa dijaga. Jadi teman-teman itu hanya bantu ngulit-ngulit. Karena kalau nggak profesional, itu nanti akan jadi masalah. Artinya dagingnya nggak pas lah cara motong-motongnya. Tentu harapannya memang kalau pemerintah kan dulu diharapkan di rumah potong hewan. Iya. Tapi kayaknya juga berat bagi masyarakat untuk membawa ke rumah potong hewan kalau jauh. Saya sendiri di rumah, Bu, dipotongnya di rumah. Kebetulan belakang rumah agak luas. Disitulah teman-teman kita undang semua untuk melakukan pemotongan. Walaupun ada aja oknum yang datang terus bantu-bantu ngambil, ngambil itu rawan. Apalagi di masjid misalnya, kalau takmirnya ada tegas, ya udah orang ngambil-ngambil seenaknya, sehingga orang trauma untuk korban di tempat-tempat umum itu. Jadi mendingan kayak dikelola sendiri gitu ya. Ini punya Pak siapa gitu, jadi udah ketahuan gitu ya. Karena memang itu tadi seperti yang dibilang Pak Husnul. Makanya beberapa tempat dikasih atribut kaos, ID card. Jadi yang nggak pakai kaos, yang nggak pakai ID card nggak boleh masuk. Iya, itu. Tapi namanya masyarakat ada aja akalnya kan. Mau ngapain, bilang apalah kayak gitu. Kalau kita memang salah satunya selain atribut juga ada satpam yang jaga. Jadi nggak boleh ada yang masuk. Kalau enggak memang rawan. Itu orang sendiri pun, itu juga belum tentu clear loh. Maksudnya yang pakai seragam dan ID card juga belum tentu clear gitu. Ada aja akalannya yang dia mau nyuci dulu lah, apalah gitu. Iya. Banyak pengalaman ini ya Bu Dokter sama Pak Husnul. Tahun ini saya rencana, Bu, tadi malam diskusi sama istri itu, 1 ekor nanti saya buat bakso. Nggak dikasihkan dagingnya, Pak. Dengan harapan memang bisa agak lama dan bisa agak nyebar kemana-mana. Lebih awet. Kalau ada teman itu pakai abon, betin, Bu. Itu punya Pak Amin biasanya beberapa ekor dijadikan abon, sehingga bisa dikemas abon, termasuk yang dikirim keluar, Bu. Saya pakai abon. Karena kalau daging kan masyarakat kadang hari itu atau sampai tasrik itu kan sudah banyak terima. Sehingga kasihan orang-orang yang tidak kejangkau kita, barangkali dengan bikin bakso itu bisa lebih terjangkau. Karena kebetulan saya punya alatnya, Bu. Udah lengkap kalau Pak Husnul ya. Memang kerjanya mulai awal itu penggilingan daging, Mbak. Iya. Jadi saya memang awal kerja. Jangan Mbak pikir satu mesin, Mbak Kiki. Iya dong, nggak mungkin dong. Saya hanya ngasih clue aja. Kasih penegasan ya. Bukan hanya yang penggilingan mesin yang di rumah yang kecil-kecil itu bukan. Iya, bukan jasa dong. Memang jasa memang. Iya, cuma satu maksudnya. Iya. Banyak, makanya kan bisa 1 ekor ya, Bu ya. Nah kalau kita kan biasa ngeblender cuma 1 kilo. Ini 1 ekor. Karena nggak punya, Mbak. Iya. Saya ke pasar. Kan bisa pakai chopper. Pakai chopper Bu cuma 1 kilo doang. Nggak punya chopper saya, Mbak. Nggak nuntut. Soalnya nggak masak. Mungkin kalau tanya alat-alat dapur ke Bapak, ke Pak Dokter, nah mungkin bisa tahu. Masaknya Bapak. Bapak yang ngerti. Iya, Bapak yang masak. Pengguna soalnya.